Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi latihan soal untuk persiapan tes PPPK, kompetensi teknis untuk mapel PKWU tingkat SMA. Sebelum membahas soal, di sini saya sajikan kompetensi dasar PKWU kelas 11 semester 1 berdasarkan Permendikbud nomor 38 tahun 2018. KD 3.1 Perencanaan usaha meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran. KD 3.2 Sistem produksi. KD 3.3 Perhitungan titik impas atau break even point. KD 3.4 Strategi promosi. Dan KD 3.5 Laporan kegiatan usaha. Materi bidang kerajinan adalah kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup. Materi bidang rekayasa adalah rekayasa peralatan sistem teknik. Materi bidang budidaya adalah budidaya pembenihan ikan konsumsi. Materi bidang pengolahan adalah pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Selanjutnya langsung saja kita ikuti latihan soal berikut ini. Soal nomor 1. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan bahan limbah. 2. Pembersihan limbah. 3. Pengeringan. 4. Pewarnaan. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Dan 6. Finishing. Urutan yang benar proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah A. Urutan yang benar dalam proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan alat. Jawaban yang benar adalah D. Alat yang tertera pada gambar merupakan alat pencetak arang briket. Soal nomor 3. Perhatikan proses dalam pembenihan ikan konsumsi berikut. 1. Pemeliharaan induk. 2. Pemeliharaan larva dan benih. 3. Penetasan telur. 4. Pemijahan induk. 5. Persiapan media pemijahan. Urutan yang benar dalam proses pembenihan ikan konsumsi adalah jawaban yang benar adalah E. Diawali dari nomor 5 yaitu persiapan media pemijahan. Dilanjutkan nomor 1 yaitu pemeliharaan induk. Kemudian nomor 4 yaitu pemijahan induk. Lalu nomor 3 yaitu penetasan telur. Dan yang terakhir adalah nomor 2 yaitu pemeliharaan larva dan benih. Soal nomor 4. Rendang merupakan salah satu contoh makanan khas daerah dari Sumatera Barat. Berikut ini adalah proses pembuatan rendang. 1. Haluskan bawang merah dan putih, cabai, jahe, dan lengkuas. 2. Ungkep daging sapi yang sudah dipotong-potong dengan bumbu yang dihaluskan. Tunggu sampai beruap dan daging ungkepan kering. 3. Masukkan santan kental, merica bubuk, serai, asam kandis, bunga peka, daun jeruk, daun salam, garam dan gula pasir. Kemudian aduk hingga merata. Jangan lupa daun kunyit juga dicampurkan tetapi disobek-sobek terlebih dahulu. 4. Tunggu sampai santan mendidih dan sedikit mengeluarkan minyak. Kemudian kecilkan api. 5. Campurkan bahan pelengkap ke dalam rendang, kemudian aduk lagi sampai merata. Dan usahakan terus diaduk-aduk agar rendang tidak menempel pada wajan. Tunggu sampai rendang berubah warna dan mengering. 6. Angkat rendang dan siap untuk disajikan. Urutan proses pembuatan rendang yang benar adalah jawaban yang tepat adalah A. Urutan proses pembuatan rendang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Soal nomor 5. Tahapan produksi suatu karya kerajinan pada umumnya terdiri atas beberapa urutan langkah, yaitu jawaban yang tepat adalah E. Pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Terdapat visi, misi, dan tujuan yang jelas serta terukur. 2. Kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha atau berbisnis. 3. Adanya komitmen yang tinggi dalam meraih tujuan bisnis. 4. Kurangnya pengawasan terhadap proses serta sumber daya yang ada. 5. Tidak mampu melihat serta memanfaatkan peluang yang ada. 6. Memiliki SDM yang berkompeten dengan dukungan teknologi. 7. Ketidakmampuan melakukan perubahan atau transisi dalam bisnisnya. 8. Kompeten dalam manajerial, yaitu keuangan, pemasaran, SDM, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang benar adalah C. Nomor 2, 4, 5, dan 7. Soal nomor 7. Pak Rizky telah melaksanakan pembelajaran topik pengolahan makanan fungsional, dan ia mendapatkan cukup banyak siswa yang belum dapat mengidentifikasi konsep tersebut pada situasi nyata dari refleksi proses pembelajaran dan hasil tes formatif. Bagaimana refleksi yang perlu dilakukan Pak Rizky untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya? A. Melakukan remedi tes formatif dengan soal berbeda. B. Mengulang pembelajaran pengolahan makanan fungsional bagi yang kesulitan. C. Menerapkan strategi pembelajaran dikaitkan situasi nyata. D. Menggunakan alat peraga pada topik pengolahan makanan fungsional. Dan E. Melaksanakan pembelajaran berbasis modalitas belajar setiap siswa. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 adalah C. Menerapkan strategi pembelajaran dikaitkan situasi nyata. Soal nomor 8. Untuk mengomunikasikan produk perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi. Berikut ini yang bukan termasuk strategi promosi adalah A. Advertising, B. Sales promotion, C. Personal selling, D. Publisitas, dan E. Marketing. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah E. Marketing. Demikian latihan soal untuk persiapan tes PPPK Mapel PKWU. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.